Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Akhir-akhir ini donat tuh lagi viral banget ya. Pencetusnya sih karena donat yang dijual Kak Pinkan Pambo. Dan jujur aku baru pertama kali lihat kalau ada yang namanya donat cair. Dan aku tuh penasaran banget sama rasanya kayak gimana. Setelah searching sana-sini, dan akhirnya aku nemuin juga resepnya, yang ternyata namanya adalah donat Belanda atau oliebollen. Donat yang satu ini menarik banget karena cara pembuatan yang mudah, tidak perlu diulen, dan tekstur donatnya yang lebih padat, tapi masih empuk dan memiliki tekstur yang lebih kenyal dan legit daripada donat pada umumnya. Yang penasaran? Yuk kita simak cara buatnya bareng-bareng. Step pertama, di sini aku sudah siapkan 250 ml susu hangat kuku, lalu tambahkan 1 sendok teh gula dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata semuanya, dan setelah rata ini akan kita diamkan dulu selama 10 menit dalam keadaan tertutup. Dan setelah 10 menit, ini susunya udah mulai berbuih kayak gini. Ini tanda kalau ragi aktif dan siap untuk digunakan. Selanjutnya di wadah yang lain, aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam untuk meningkatkan rasanya. Selanjutnya aduk rata terlebih dahulu. Setelah itu masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok. Dan biar makin wangi, aku juga tambahkan 1 sendok teh vanila. Setelah itu masukkan susu dan ragi yang udah kita aktifkan tadi. Dan jangan lupa masukkan juga gula. Aku menggunakan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Nah selanjutnya ini tinggal diaduk menggunakan spatula. Untuk mengaduknya kira-kira 2-3 menit aja. Dan setelah 2-3 menit diaduk, adonannya akan tercampur rata dan memiliki tekstur yang smooth kayak gini. Nah, kira-kira teksturnya kayak gini ya teman-teman. Kalau ngerasa ini terlalu berat, bisa tambahkan sedikit air. Kalau terasa terlalu encer, bisa tambahkan sedikit tepung terigu. Lanjut adonannya kita istirahatkan. Tapi jangan lupa ini ditutup terlebih dahulu ya. Ini kita diamkan 45-60 menit di suhu ruang hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, sekitar 1 jam ini aku udah diamkan dan sudah mengembang. Selanjutnya adonan kita aduk kembali. Cukup menggunakan spatula hingga udara di dalam adonannya keluar. Oh ya, sembari mengaduk ini aku juga sudah panaskan minyak bersama dengan cetakan donatnya. Lanjut setelah minyaknya cukup panas, dengan suhu sekitar 170-180 derajat Celcius, bisa kita cetak si adonan donatnya di cetakan donat. Nah, untuk ukuran donatnya tergantung cetakan yang kamu gunakan ya. Aku sendiri menggunakan cetakan yang kecil dengan diameter 8 cm, dengan tinggi ini sekitar 2 atau 3 cm. Jadi donat yang aku hasilkan nggak bisa terlalu besar ataupun tebal, tapi saranku untuk mencetaknya sendiri jangan terlalu tebal ya teman-teman. Ini untuk memudahkan adonannya matang hingga ke dalam. Setelah dicetak kayak gini, cukup direndam dan goyang-goyangkan sedikit untuk mengeluarkan donatnya dari cetakan. Lama-kelamaan donatnya akan keluar dari cetakan dan akan ngambang kayak gini. Lakukan proses ini hingga selesai ya. Oh ya, usahakan menggoreng donatnya cuma 1 kali balik aja, agar minyak yang terserap pada donat tidak terlalu banyak. Untuk besar api kompornya sendiri, aku menggunakan sedang cenderung kecil. Setelah sisi satunya kecoklatan, bisa dibalik dan kita goreng untuk sisi selanjutnya hingga kecoklatan. Oh ya, untuk oliebollen yang original sendiri, ini nggak perlu cetakan donat kayak gini ya, jadi cukup menggunakan sendok aja. Bentuknya akan bulat kecil-kecil dengan isian kismis di dalamnya. Tapi karena ini aku modif, mengikuti donat yang lagi viral, maka di sini aku nggak pakai isian apapun. Aku cetak menggunakan cetakan donat. Dan untuk toppingnya di sini aku menggunakan glaze coklat dan gula donat. Dan ini dia donat Belanda alias oliebollen siap untuk disajikan. Untuk teksturnya sendiri ini cenderung padat tapi masih empuk ya dalamnya. Pas kita gigit akan berasa rasa kenyal dari donat ini dan legitnya. Dan kalau cara goreng kamu tepat, donatnya nggak akan berminyak sama sekali ya. Oh ya, donat ini tuh nggak bisa lama-lama diam di suhu ruang, karena lama-kelamaan teksturnya akan lebih padat dan lebih keras lagi. Jadi baiknya setelah matang, donat harus langsung dikonsumsi. Tapi menurutku adonan donat ini udah enak banget, tanpa perlu ditambahin topping macam-macam. Jadi yuk buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.